no botox, no filler, no collagen stimulator, but mau tetap kulitnya kencang ya kan, tetap glowing gitu. Do you think is that possible? Bayarnya pakai cash gitu ya kan, jadi nggak ke-track gitu. Ada nggak sih maksudnya kayak gitu-gitu? Ada sih, itu ada aja. Botox dari umur 20-an. Kayak early banget nggak sih itu buat botox? Ini kan sebentar lagi kita mau puasa. Boleh nggak sih treatment? Jadi untuk kalau kita lagi menjalani bulan Ramadan. So, can you explain us in a simple term what Botox actually is? Kalau aging itu pasti, panik perlu nggak sih? Welcome to the first episode of Reverse Aging. Reverse Aging Podcast adalah tempat di mana kita akan membahas tentang anti-aging, wellness, treatments, breaking down what actually works, what's a myth, dan apa sih yang harus kamu pikirkan sebelum memutuskan sesuatu. Through our conversation with doctors and experts, we keep it clean, clear, and safe. I'm Shinta Kukreja. Today's podcast powered by Foto-Foto, creative visual and imaging partner yang percaya bahwa visual excellence dan personal confidence itu berjalan beriringan. Karena bagaimana kita terlihat seringkali mempengaruhi bagaimana kita merasa dan tampil. Today I'm here with Dr. Madana from Lifted, the first med spa in Jakarta. Hi Doc, how are you? Good, how are you? I'm very well, thank you. Thank you so much for coming. I know your schedule is very busy, so I really appreciate it. So today's topic is about Botox. Ini pertanyaan sejuta umat, ya kan? So, can you explain us in a simple term what Botox actually is? Oke, jadi Botox atau botulinum toxin itu sebenarnya adalah dia neurotoxin yang dihasilkan oleh bakteri Clostridium botulinum. Cara kerjanya adalah dengan menghambat asetilkolin yang dikeluarkan oleh syaraf menuju ke otot. So, nantinya otot akan menjadi lebih relax atau paralysis dalam jangka waktu tertentu. Jadi efek dari Botox ini sementara atau temporary. Oke. Terus kalau misalnya Botox itu kan sebenarnya tadinya nama brand ya kan? Exactly. Jadi memang Botox yang dikenal secara umum itu dia adalah brand dari suatu company yang akhirnya dikenal oleh banyak orang sebagai Botox. Tapi dia sendiri itu sebenarnya adalah neurotoxin tadi itu. Botulinum toxin yang sebenarnya jenisnya itu bermacam-macam. Ada yang tipe A, ada yang tipe B. Tapi yang paling sering digunakan di bidang estetik itulah tipe A. Tipe A, oke. Di Lifted sendiri, Botox itu ada beberapa macam? Di Lifted ini sendiri, Botox di sini kita ada 4 macam. Ada yang from Korean, and then ada yang US brand, terus ada yang dari European, and also from China. Ada 4 types of Botox. Jadi kalau untuk pasien misalnya datang ke Dokter Mada, mau Botox, dari Dokter Madanya sendiri yang kasih tahu mau brand yang mana, atau mereka sendiri datang udah tahu mau yang mana gitu? Oke, jadi ada beberapa tipe pasiennya. Ada yang they know what they want, jadi mereka udah do research atau mereka udah beberapa kali melakukan Botox. Biasa sih langsung bilang, saya mau Botox dengan merek ini. Tapi ada juga yang masih clueless nih, dia nggak tahu. Biasanya kita akan memberitahukan tipe-tipe Botox yang ada di sini. Goalnya kayak gimana dulu ya? Yes, exactly. Jadi memang sebelum Botox itu yang paling penting memang konsultasi. Gitu. Jadi sebagai pasien, mereka juga berhak tahu apa merek yang digunakan, dan berapa units yang digunakan, apa kebutuhannya, apa harapan mereka. Itu sih gunanya konsultasi. Oke. Terus kalau misalnya ada lagi nih yang lagi ngetrend sekarang, katanya baby Botox. Apa sih bedanya baby Botox sama regular Botox? Oke, alright. Jadi baby Botox atau microtox ya yang microtox. Kalau di sini istilahnya microtox gitu ya? Atau istilah universalnya itu? Itu sih istilah yang biasa digunakan di klinik-klinik. Yang dimaksud adalah di sini kita pakai Botox dalam unit yang sangat kecil, jadi di-dilute, diencerkan. And sometimes bisa di-cocktail dengan skin booster, kayak hyaluronic acid atau peptides, yang tujuannya lebih kepada skin quality. Jadi menyamarkan pores, terus membuat tampilan kulit lebih smooth. Sometimes juga bisa untuk mengurangi redness di area wajah. Oh ya? Yes. Oke. Tapi kalau misalnya ada orang yang udah Botox dari umur 20-an, kayak early banget nggak sih itu buat Botox? Ada nggak sih side effect yang they have to think about later on? Alright, jadi sebenarnya Botox itu sendiri boleh dilakukan atau bisa dilakukan
ketika signs of aging mulai terlihat. Dan secara common tuh signs of aging tuh terlihat setelah usia 25. Jadi 25 ke atas. Jadi memang mostly people melakukan Botox itu di late 20s atau early 30s usia mereka. Tapi nggak menutup kemungkinan ada juga di yang early 20s yang melakukan Botox. Kalau memang tanda-tanda agingnya sudah terlihat. Wrinkles atau fine lines, dan itu sebenarnya nggak masalah. Tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Itu adalah efek resistensi dari Botox ya. Kita sering dengar ya sekarang ya. Katanya jadi kalau udah keseringan Botox terus udah nggak mempan lagi gitu, udah nggak mempan lagi sama, jadi katanya resistance towards Botox. Yes, exactly. Itu biasanya terjadi kalau seseorang sering sekali melakukan Botox gitu. Let's say maybe kayak once in a month atau 2 months apart mereka melakukan Botox. Even touch-up tuh sebenarnya masuk ke frekuensi melakukan Botox gitu. Oh, jadi kalau misalnya dokter, misalnya ketemu pasien yang kayaknya addicted ya to it gitu. Nah terus dokter gimana gitu? Like, that means kan that patient and you guys are not on the same page gitu kan? Nggak mungkin kan dokter mau kayak pasiennya ketagihan gitu kan? Enggak gitu kan? Biasanya itu sih, gimana? Biasanya aku edukasi si pasiennya. Saran dari saya sih biasanya untuk melakukan Botox, especially maksudnya untuk wrinkles ya, ya 3 sampai 3 kali lah setahun. Itu cukup gitu. Kalau misalkan memang dia tetap pengen nih, meskipun baru bulan lalu melakukan Botox, pengen ditambah lagi, biasanya saya akan sampaikan efek dari resistensi itu. And then ya kita serahkan lagi kepada pasiennya. Saya nggak peduli dok, saya maunya pokoknya sekaku-kakunya. Jangan sampai ya. Nggak boleh ya. Itu tapi ada loh pasien yang misalnya pengen. Jadi memang kadang again tadi kan consultation untuk tahu apa sih harapan pasien. Kita sih sebenarnya di sini ada gitu yang mau kaku gitu maksudnya. Ada bisa. Jadi, ada juga yang pengen benar-benar stiff, yang nggak mau ada wrinkle sama sekali, yang kayak nggak masalah saya nggak bisa senyum berlebar gitu juga ada gitu yang pengen demikian. Ada ya, oke. Tapi ya me personally and also here at Lipted, kita senangnya yang more natural. Natural ya, of course that's the goal, right? Jadi wrinkles hilang, tapi kita masih tetap bisa berekspresi. You still you, tapi you look much better. Kayak baru Botox ya kan? Tapi kok cantik. Nggak ngapa-ngapain gitu kan? Tapi awet muda terus gitu kan? Itu kan goalsnya. Tapi sekarang tuh kayak fenomena ya kan? Teenagers nowadays they want to look dewasa ya kan? Terus yang people in their 30s they want to look younger. Like they are in their 20s ya kan? Sekarang people in their 20s they've done a lot of things to prevent ya kan, to preserve their look. And then sekarang people in their 40s udah pikir kayak mau, I wanna do facelift, I wanna do lip lift, whatever it is. I would like to hear from doctor's perspective, like what do you think? Jadi mungkin sekarang people at their 20s meskipun masih awal-awal tuh karena sekarang informasi banyak, jadi dan pilihan pun banyak, mereka tuh tend to lebih ingin mencoba. Nah, untuk masalah preventatif tadi itu, untuk Botox sebenarnya itu bisa dilakukan dan itu hasilnya cukup efektif. Jadi yang dilakukan dalam preventatif Botox itu adalah kita mencegah terbentuknya static wrinkles di usia kemudian hari. Karena Botox itu sendiri kan efeknya adalah merelaksasi otot. Sehingga ketika kita berekspresi, si hyperdynamic dari muscle-nya itu berkurang. Nah, hyperdynamic activity dari muscles ketika berekspresi itu sebenarnya memberikan efek mechanical stress ke kulit. Jadi kulit juga jadi elastin dan kolagennya tuh bisa lebih cepat rusak dan pecah. Tapi ini dengan catatan harus dilakukan berulang-ulang, ya kan? Yes, nah tadi itu kan jadi karena ada efek mechanical stress pada kulit itu, jadi kalau kita tidak prevent dengan Botox, nantinya bisa terbentuk si static wrinkles. So Botox yang dilakukan early dengan dosis yang pas dan frekuensi yang tentunya juga di bawah pengawasan dokter ya, itu bisa memberikan efek yang long termnya, which is tadi aku ke lipstick aja kalau gitu ya. Ada aja pokoknya. Handle lah my face ini ya kan. Terus satu lagi yang aku dengar-dengar katanya kalau Botox itu bisa menghilangkan migraine. Is that a myth or is... Betul kok bisa. Jadi beneran? Yes, jadi memang kan again Botox itu efeknya adalah relaxation dari otot. Jadi untuk migraine itu sendiri ada beberapa titik di daerah sekitar
kepala sini dan juga di area leher, dan otot trapezius ini yang direlaksasikan dengan botox. Oh gitu. Dan diketahui juga dia menghambat sinyal pain signals, tapi itu mungkin masih dalam penelitian ya. Cuman pada pasien-pasien migraine yang dilakukan botox itu diketahui berkurang. Tapi untuk misalnya dia datang botox untuk menghilangkan migrain, itu harus surat referensi dari dokternya dia juga dong? Nah biasanya sih jadi botox itu sendiri kan memang tidak specifically dilakukan oleh aesthetic fields. Ada bidang kedokteran lain yang juga melakukan tindakan ini. Kalau migraine biasanya mereka sudah ditangani oleh neurologist, dokter spesialis saraf. Jadi memang ada dokter spesialis saraf juga yang melakukan botox. Oh oke. Yes betul. Tapi kalau mereka datang ke sini biasanya yang kita lakukan adalah ya kita analisis dulu. Maybe if they have the surat pengantar itu dari dokternya bisa kita lakukan. Oh nice. Terima kasih loh dok info-infonya. Aku masih banyak pertanyaan lagi, nggak apa-apa nggak dok? Boleh dong, lanjut. Tapi dok, aku mau kasih tau dulu nih, kenapa aku sering ke Lifted. Jadi kan aku memang mau ketemu sama dokter Madonna, tapi belum kesampaian ya kan dokter? Kesampaian ya. So busy. Jadi ceritanya aku tuh sering kesini karena kalau misalnya aku tahu jadwal aku 2 minggu ke depan misalnya agak padat, aku suka IV drip ke sini. Tapi karena Lifted itu nyaman banget, aku suka numpang tidur. Jadi aku suka nyaman. Iya, jadi kan 20 menit enggak lah lebih ya IV drip. Jadi aku sekalian tidur power nap, dok. Itu kan langka ya. Senyaman itu ya. Iya, langka, amat sangat langka di sini. Senyaman itu. Oke. So, dok di sini ada nggak sih pengalaman dokter sendiri yang kalau pasiennya itu pengalaman lucu gitu dengan pasien gitu? Apa yang kayak misalnya dia datang ke sini, tapi nggak boleh suaminya tahu kalau dia botox, jadi harus bayarnya pakai cash gitu ya kan? Jadi nggak ke-track gitu. Ada nggak sih maksudnya kayak gitu-gitu? Ada sih, itu ada aja. Memang yang treatment tapi nggak pengen kelihatan sama pasangannya. Biasanya kalau kayak gitu adalah no bruising ya dok. Jadi kita itu challenging banget itu aduh pressure ya. Jadi kita harus melakukan tindakan tapi jangan sampai ada bruising karena nggak mau ada jejak kan di wajahnya. And then ya biasanya itu requestnya, make it as natural as it could be gitu. Jadi jangan sampai kaku banget, jangan kelihatan dia apa-apain, tapi saya tetap cantik. Jadi itu lebih pressure ke arah dokter ya. Gimana cara? Paling itu sih. Kalau Tapi kan misalnya nggak mau ketahuan. Iya, tapi kan under the skin ini setiap orang kan juga beda-beda kan maksudnya. Nah untuk dokter sendiri itu kan challenging banget kan maksudnya kalau kadang-kadang entah syarafnya maksudnya jadi bruise atau enggak gitu. Tetap sih, itu pasti akan diinfokan di sebelum tindakan bahwa all kind of injectables itu mungkin sekali akan bisa terjadi memar. Karena kan pembuluh darah di wajah kita kan banyak ya. Dan tiap orang beda-beda nih peta dari pembuluh darahnya gitu. Tapi ya diusahakan sehalus mungkin, sepelan mungkin supaya nggak terjadi bruising. Biar nggak ketahuan suaminya. Iya gitu, banyak ya begitu ya. Bisa, itu ada. Jadi gosip, nanti ekstra sesi buat kita gosip. Oh ya pasti dong. Terus kalau misalnya untuk unit-unit sendiri, itu pasien dan dokter menentukan dari awal atau misalnya pas sudah pengerjaan, kayaknya perlu beberapa ekstra unit lagi nih di sini, itu gimana dok? Oke, jadi biasanya sih dari awal waktu consultation itu sudah ditentukan. Kira-kira nih berdasarkan yang aku lihat, kerutan-kerutannya perlu berapa unit. Nah di sini itu kita untuk unit memang ada bagian-bagiannya. Dikelompokkan berdasarkan jumlahnya. Nah, nanti langsung itu yang akan kita pakai. Gitu. Jadi dari awal sudah ditentukan. Dari awal sudah ditentukan. Dan itu kan range kan. Ya. Begitu lihat mukanya lebih dekat ya kan, nggak taunya kayaknya perlu di sini, nggak mungkin gitu ya. Pasti dari awal udah dilihat dari dekat langsung ya. So kalau tadi kita ngomongin orang yang botox dari umur 20-an. Itu wrinkle-nya belum terlalu mungkin deep atau adalah wrinkle tapi nggak terlalu ketara. Yes. Apa kalau misalnya orang yang baru mau mulai botox di umur 45 gitu misalnya ya kan. Padahal kayak you need more than that, but kayaknya nggak cukup dia botox aja gitu. Itu nggak mungkin dong dokter bilang ya kan kayaknya self realization.
Tapi kayak gitu kan itu wrinkle-nya udah kayak deep gitu maksudnya. Jadi apalagi orang yang suka frowning, suka udah ada yang static wrinkles tadi itu 11 di sini kan. Iya, 11. Itu tuh kayak sering banget gitu kan. Nah, itu gimana, Dok? Kalau misalnya dengan botox apakah akan agak lebih smoothen it a little bit or udah nggak tertolong kan nggak mungkin. Sebenarnya dengan botox bisa kok ketolong. Bisa, dia jadi lebih smooth, lebih tersamarkan. Tetapi at some people kalau memang dia terlalu dalam wrinkles-nya itu kan juga berhubungan dengan elastisitas kulit, which means kolagen dan elastinnya dia juga sudah menurun. Biasanya nanti akan saya sarankan other treatment, combine treatment, collagen stimulator atau misalkan dengan silver, pokoknya treatment yang sifatnya merangsang pembentukan kolagen dan elastin. Itu ketiganya bisa dilakukan at the same time? Sure, bisa. Bisa dong. Asik, kayaknya itu ya next. Kayaknya kita harus, apa tadi, silver? Silver, bisa collagen stimulator sama botox juga. Bisa. Jadi silver ini untuk permukaannya, ya kan, dibenerin. Ini apa? Dinam krim dulu kan, Dok? Numbing cream dulu dong, of course. Tapi kalau misalnya ada pasien yang gak bisa nam krim sama sekali, jadi dia kayak allergic ke nam krim gitu, gimana? Nah, itu agak susah ya, karena mungkin kalau untuk botox bisa, karena kita bisa pakai ice, dan kita injeknya cepet, itu biasanya masih bearable. Dan ada si stress ball. Ada si stress ball. Jadi kalau saya sakit langsung tekan aja nggak apa-apa. Tekan aja nggak apa-apa. Sampai rusak juga. Jangan, kasihan. Tapi kalau misalnya skin booster sih agak susah ya, karena dia kan especially skin booster yang all over your face, kan banyak sekali titiknya, jadi ya. Kasihan juga ya kalau nggak pakai. Alternatif lain sebenarnya bisa, yaitu dengan anesthesia general ya, jadi tidur. Tapi kan kebetulan di sini belum tersedia di klinik. Kayak orang banyak yang avoid that ya, I think gitu. Yes, kayak gitu. Ya, balik lagi ke botox. Sebelum pasien melakukan botox, apa sih yang harus dihindari? Kalau alkohol boleh nggak sih, Dok? Oke, jadi sebenarnya untuk alkohol itu sendiri sih untuk menghindari resiko terjadi bruising. Karena kan alkohol tuh membuat melebarkan pembuluh darah kan dan meningkatkan inflammation. Ya, lebih kepada itu sih. Tetapi untuk hasil akhir dari botox sendiri sih tidak terganggu sebenarnya. Oh gitu. Jadi kalau misalnya adalah misalnya yang kerjanya bukan kerja minum sih. Maksudnya minumnya banyak gitu. Tapi itu nggak akan gimana sih durasi dari botoxnya sendiri nggak akan berkurang karena alkohol? Tidak ada secara langsung penelitian yang menyatakan demikian. Oke. Jadi terus kalau misalnya olahraga sebelum botox itu juga nggak apa-apa? Olahraga nggak apa-apa. Pokoknya anything before botox itu sebenarnya relatif aman. Tapi nanti kan kita akan konsultasi dulu. Yang harus dipastikan oleh dokter adalah satu, area penyuntikan botoxnya itu aman. Jadi nggak ada luka, nggak ada infections di area kulit yang memang nanti akan disuntikan botox. Terus pasiennya tidak ada riwayat hypersensitivity terhadap botox. Atau si pasien ini tidak memiliki gangguan neuromuskular, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kelemahan otot gitu, dia nggak ada tuh bebas, and then can go. Oke, Dan itu tadi pre-botox, sekarang post-botox, apa yang harus dijaga? Oke, jadi tadi itu setelah penyuntikan botox, kita mau memastikan bahwa si botox stays di otot yang kita injek. Yes, jadi jangan dipijit-pijit atau dimassage area yang baru disuntikan, supaya apa? Biar botoxnya nggak traveling ke area yang tidak diinginkan. Terus jangan tiduran tengkurap, misalkan kita botox area front line sini, jangan ketekan area sininya. Lalu biasanya sih saya sarankan tidak melakukan treatment dulu untuk another 2 weeks. Let's say misalkan dia mau RF, laser, ultrasound gitu, nanti dulu facial apalah itu pokoknya mau ya. Ya, tunggu dulu, biasanya sih saya sarankan 2 weeks. Dan after 2 weeks kita bisa melakukan yang namanya touch up. Gym boleh, nggak apa-apa. It's okay, boleh Gym, kok. Nanti setelah 2 minggu itu tadi kita lihat, misalkan butuh touch up, let's say ada area yang memang masih kurang, itu bisa kita lakukan. After 2 weeks. Itu udah termasuk itu, maksudnya? Kalau di sini termasuk. Oh gitu, termasuk touch up. Itu termasuk touch up, guys. Oke, jadi nggak usah bayar lagi. Iya. Terus kalau misalnya adalah orang yang kayak pokoknya nggak apa-apa, Dok, saya nggak ada waktu buat touch up lagi, jadi mendingan banyak sekalian di awal. Nggak boleh ya kayak gitu? Jadi touch up itu sifatnya adalah koreksi, bukan menambah unit. Jadi kalau ada yang kurang aja.
Gitu, misalkan area sini kok alisnya masih agak lebih naik ya dibanding yang sebelah kiri, then we can do touch up, but not adding any units gitu. Hanya kalau dibutuhkan koreksi. I see. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang botox every 3 months, do you think it's too much or not? 3 months, which is kayak 4 times in a year ya? Iya. 3 months, saya sih biasanya saran 4 months ya. Karena botox itu sendiri kan wear off between 4 and up to 6 months biasanya. Tunggu sajalah sampai 4 bulan. Jadi 3 kali, 2 kali in a year. Ada lagi nih ya, myth yang katanya don't do anything now because you will look older than your age. Enggak kayaknya ya. Enggak ya? That's a myth, I think. That's a myth ya? Iya. Iya, kalau saya sih kan teknologi nowadays kan udah segitu advance ya kan. Yes, Jadi ya nanti betul. pikirin nanti gitu maksudnya. Iya. Dan sekarang kan most treatment nowadays itu kan lebih kepada preserve youthfulness ya. Jadi nggak terlalu banyak koreksi atau yang membuat muka juga jadi berbeda. Tapi kayak tadi again lebih kepada preserve youthfulness, terus menjaga kesehatan kulit. Jadi kulitnya kolagen, elastinnya tetap dalam kondisi yang prima. Terus tekstur dan lain-lainnya bagus, wajah tetap kencang gitu kan ya. Tapi itu natural gitu. Jadi sifatnya preserving, nggak yang adding too much gitu. What do you think? Do you think we can achieve all that without any injection, without any botox, no filler, no collagen stimulator, but mau tetap kulitnya kencang ya kan, tetap glowing gitu. Do you think is that possible? That's a good question. Jadi karena kan memang aging itu tuh banyak faktor. Ada satu faktor intrinsik, faktor dari dalam, which is genetic. Terus pertambahan usia, hormones, yang yaitu memang bawaan masing-masing orang. Kalau let's say genetik orang ini bagus nih, ya kan ada beberapa orang yang memang secara genetik exactly. Itu bisa-bisa aja dia nggak banyak injectables, only maybe with skincare, terus healthy lifestyle, itu dia bisa preserve youthfulness, itu bisa. Lalu yang faktor ekstrinsik itu kan dari paparan sinar matahari. Dia UV exposure tuh paling gampang menyebabkan premature aging. Oke, terus penggunaan skincare and then lifestyle. Kalau lifestyle sehat, udah gitu dia rutin menggunakan sunscreen dan lain-lain, bisa sih sebenarnya youthfulness-nya terjaga. Tapi kan nowadays kan lifestyle nggak bisa. Kayak setiap hari ada aja acara kan, terus maunya makan yang healthy terus kan nggak bisa gitu ya. Terus lingkungan sekitar kan, kita juga dari pollution and everything, itu sun exposure, UV sekarang kan kayaknya Jadi aku udah bener dong pakai payung kemana-mana. Bener. Topi ya kan, nggak bisa dihindari kan. Ya kan, siapa lo? Pakai masker, pakai payung, semuanya ditutupin ya. Iya. Karena kalau misalnya misalnya anggaplah hyperpigmentation, itu kalau udah form itu susah kan maksudnya. Ya betul, itu butuh waktu ya untuk menyamarkannya. Nah itu tadi, makanya kan kita karena tidak bisa menghindari hal-hal demikian, kalau mau mencapai hasil yang lebih maksimal dan efektif ya we need treatments. Exactly, we need treatments. Aja. Any kind of treatments to enhance your look kan sebenarnya dan preserve youthfulness tadi itu. Iya, benar. Slowing down the aging process. Reverse nggak boleh? Reverse bisa juga dong. Reverse ya. Sekarang udah banyak memang kan treatment ataupun terapi yang mengarah ke sana kan, ke reverse aging. Ke reverse aging, benar. Kayaknya I think beauty standard nowadays become gimana ya, benchmarknya kayaknya jadi lebih lagi kan. Jadi karena mungkin social media ya kan. Kau dia bisa sih umur segini tapi look like this gitu kan. Do you think it's gonna be like that all the time, or when will people feel like I think it's time for me to make peace with ya udah umur gue segini ya I look like this is okay gitu. I think lebih kepada mindsetnya sih. Jadi untuk do reverse aging atau preserve youthfulness itu kan juga sebenarnya part of loving yourself ya. Kan dengan melakukan hal tersebut kulit kita jadi sehat, biological age dari kulit kita tuh bisa di bawah our chronological age kita. Iya, di sini kan ada mesinnya juga kan sebelum kita treatment. Ada banget bener. Dan I think kalau kita menjaga kulit kita jadi sehat dan lain-lain itu lebih
maksudnya jadi goals kita tuh bukan mau kejar-kejaran sama orang buat kelihatan oke, tapi ya simply because it's just for us. Yes, for us because we love ourselves, we love our skin. Yes, our own happiness. Karena kalau if we look good, kita kan pasti akan lebih happy ya. And if we are happy, kita pasti lebih healthier. If we look good, we feel good. We feel good, we will be healthier pastinya. Iya, benar-benar. So mindset ya. I think dari sana. Capek juga nggak sih kejar-kejaran ya kan, mau kelihatan kayak 20 ya kan. Betul. Mendingan kayak, wow, you are closer to 40 and you look like this, daripada kayak, wow, you look like 20s. No. Iya, betul. Jadi memang yang selalu disampaikan adalah jaga kulit lebih untuk kesehatan kulitnya ya, untuk menjaga kesehatan kulit. Nah nanti kalau misalnya kulit sehat juga pasti kita akan kelihatan lebih muda kok. Ya kan? Because what's happening on the inside, I believe it will be reflected on the outside. Jadi itu dulu aja sih. Ya, kayaknya kalau misalnya kayak eat your skincare and bla bla, kayak capek ya dok ya, udah ke lifter aja lah ya. Ya kan? Terus kita kembali lagi ke Botox dan pre-Botox dan consultation before Botox. Jadi dari klinik sendiri apa sih yang harus dipertimbangkan keamanan safety dari kliniknya sebelum melakukan Botox? Jadi yang pasti adalah the doctors ya. Kita harus yang certified yang memang bisa melakukan injeksi Botox. Kedua, produk yang digunakan. Itu harus memang produk yang registered. Kemudian tadi ya, proses pre-consultation and post-Botoxnya juga harus dilakukan dengan benar dan tepat. Kemudian nurses yang di sini juga harus yang bisa membantu dan mengassist dokter. Dan yang pasti adalah sterilitas dari alat. Jarum yang digunakan, sterilitas dari ruangan, alkohol, and everything. Pokoknya dari setiap unsur itu memang harus mengutamakan patient safety. Betul. Gitu. Jadi jangan ke Botox karena murah gitu kan. Itu mungkin harga produk aja mungkin nggak nyampe gitu kan. Ya nggak bisa cover, itu dipertanyakan. Terus kemarin aku pernah ya baca-baca, adalah seseorang ini bilang kalau guys, aku ganti Botox aku ke brand yang ini ya, karena ternyata yang itu nggak halal. I see, Jadi aku juga baru tahu maksudnya ada halal dan haram di Botox ini gitu. Tapi kan aku tahu that Lifted is very transparent when it comes to ingredients, right? Right. Jadi memang di Lifted ini sendiri kita tadi ada 4 kinds of Botox ya. Ada dari 4 jenis. Ada yang European, US, and then ada yang from China and Korean Botox. Yang from European ini kita pakai Xiaomin. Dia itu Botox yang murni. Jadi less protein dan memang tidak mengandung protein-protein penyerta yang ada di Botox. Jadi untuk resiko resistensi itu bisa dikurangin. Biasanya untuk pasien-pasien yang memang regularly do Botox, yang sering banget, saya akan menyarankan menggunakan Xiaomin ini. Kemudian yang dari US itu brand Allergan. Ini yang paling common ya, orang-orang udah paling sering dengar ya, dan memang dia kan pioneer dari Botox. Jadi kalau orang yang memang sudah familiar menggunakan Allergan atau memang dia tahu ya mungkin akan memilih ini. Ini ada dari Lanzox, dia dari China. Nah biasanya untuk pasien-pasien yang menginginkan Botox yang halal akan disarankan untuk menggunakan Lanzox ini. Karena dia bebas dari porsin. Jadi ini benar-benar new information banget. Aku baru lihat, ada ya gitu kan. Jadi benar-benar thank you so much loh. Kayaknya kalau ngomongin Botox tuh bisa sampai besok ya kan, Bisa sampai besok, betul. Bisa sampai besok, kan nggak ada habisnya gitu kan. Apalagi kalau tentang beauty ya kan. Kayaknya I feel like nowadays people want more and more and more. But of course I think kembali lagi ke mindset masing-masing ya. Kalau reverse aging itu nggak cuma untuk kelihatan lebih muda, tapi yang penting juga mukanya fresh ya kan, sehat, kulitnya sehat ya kan, terus sama dokter harus in one page ya kan, jadi kayak goalnya sama gitu kan. Pentingnya konsultasi ya. Pentingnya konsultasi gitu. Jadi ada nggak sih yang kalau datang konsultasi dulu nggak mau ngapa-ngapain gitu, boleh juga ya? Langsung mau melakukan tindakan gitu? Nggak mau melakukan tindakan, jadi cuma pengen get to know dokter Made aja dulu ya kan. Soalnya kalau aku gini, for me, if I want to do something that is, when it comes about injection, for example, I would like to know more about the doctor. Jadi kayak misalnya, aku stalk Instagramnya dulu, enggak. Enggak, maksudnya aku kayak pengen konsul dulu beberapa kali, dan make sure that we are on the same page about our goals. Soalnya kan kadang-kadang ada
aku suka walk away from the doctor kalau misalnya, oh Sinta kamu kayaknya harus ditambah di bagian ini. Wah, I feel like we are not on the same page about our goals, so bye-bye gitu kan. Betul, Jadi betul. kayak aku tuh begitu gitu. Jadi maksudnya kayak ada nggak sih yang pasien yang datang ke sini cuma mau ngobrol sama dokter Mada dulu, terus nanti tindakannya nanti? Ada dong, bisa. Bisa Dan ya? itu boleh banget. Karena Oke. kan ya untuk melakukan tindakan, we have to trust the doctor, kita harus tadi ya on the same page, dan itu bisa tercapai kalau kita ngobrol kan. Iya, benar, so it's benar, okay benar, banget benar, kalau benar. mau ngobrol aja tuh bisa banget. Oh gitu. Kecuali minta nomor handphone gitu ya, itu udah nggak boleh, ya kan? Oke. Dok, ini kan sebentar lagi kita mau puasa, Yes, ya kan? betul. Terus, tapi kan orang mau kelihatan fresh lah, ya kan? Pas Pastinya. lagi lebarannya gitu. Mm-mm. Jadi boleh nggak sih treatment Boleh gitu? sih, boleh. Jadi untuk kalau kita lagi menjalani bulan Ramadan, kita kan pasti puasa tuh. Yang biasanya tuh isu yang terjadi adalah dehydrated ya, skinnya jadi lebih kering. Jadi untuk treatment bisa dipilih yang sifatnya hydrating. Tapi nggak boleh IV drip dong, Dok? Nggak boleh ya? Nah, itu saya kembali ke kepercayaan masing-masing. Ya, again kan ada belief masing-masing orang kan berbeda. Ada yang Iya. tidak boleh, ada yang masuk sama sekali ke aliran darah. Kalau itu ya kita nggak bisa IV drip. Kemudian kalau suntik sih ada beberapa pasien yang memang nggak masalah karena kan disuntikannya di lapisan kulit. Maksudnya treatment yang dilakukan di klinik itu sifatnya localized. Kita suntikin di situ ya di situ aja, nggak masuk ke pembuluh darah dan lain-lain. Tapi ada juga yang tidak boleh melakukan injectables, ya kita bisa cari alternatif lain, bisa peeling, kemudian bisa juga facial di sini kan, silver gitu bisa. Tapi kalau misalnya orangnya oke nih with the injections during the fasting period. Alright. Tapi sebenarnya kalau lagi puasa itu kan berarti kan minum airnya kan kurang. Yes. Berarti kan dehydrated. Ya, exactly. Sebenarnya ngaruh nggak sih orang yang minum airnya banyak sama yang kurang minum air pas lagi dokter pengerjaan injection ini? Oke, jadi sebetulnya sih nggak seberpengaruh itu. Tapi memang kalau yang orang minumnya kurang, kulitnya pasti akan jauh lebih kering. Kering ya? That's why ya itu tadi dia butuh treatment yang sifatnya hydration. Itu bisa dicapai dengan skin booster yang misalnya mengandung hyaluronic acid atau polynucleotides sehingga akan mengembalikan kelembapan kulit. Tetapi nanti during the procedure itu biasanya sih sama aja sih orang yang lagi puasa dan tidak. Cuman mungkin kalau misalkan nanti kayak jadi lebih merah karena dia kering kan, jadi biasanya kadang suka beberapa lebih merah itu tinggal kita bekelin soothing cream atau aftercare cream. Jadi nanti post treatmentnya akan mungkin lebih custom. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya orang yang masih nggak open about Botox, but they want to look fresher, itu alternatifnya banyak banget ya sebenarnya ya? Bisa, betul. Jadi misalkan mereka Botox itu kan tujuannya untuk mengurangi wrinkles. Oke, nah sebenarnya wrinkles itu terjadi karena dua, hyperdynamic dari muscle sama elastisitas kulit yang berkurang. Sehingga ketika kita berekspresi, ototnya kontraksi, kulit nih udah nggak seelastis dulu nih, jadi dia terbentuk wrinkles. Kalau misalkan dia belum mau di Botox, ya udah kalau gitu kita targetinnya di kulitnya aja. Kita tingkatkan elastisitas dari kulitnya, gitu. Jadi treatment yang sifatnya merangsang pembentukan kolagen dan elastin. Dan yang hydrating the skin. Gitu. Jadi elastisitasnya kembali nih meningkat, ya maybe akan slightly berkurang lah wrinklesnya. Jadi nggak usah takut ya, maksudnya kalau ke sini pasti banyak other treatments, you know, can solve your problem, anything. Yes. Terus ada lagi nih dok, kalau tidur, posisi tidur yang lihatnya cuma ke atas, sama posisi tidur yang kayak ke kanan, ke kiri, ya kan, suka gini, itu tuh benar-benar jadi kayak menambah wrinkle ya? Iya bisa, itu di posisi dan kebiasaan itu kan terkadang mempengaruhi facial feature kita, ya salah satunya wrinkles tadi itu bisa berpengaruh. Tapi ya memang kan susah juga ya kalau kita harus tidur terlentang terus gitu kan, menghadap atas terus. Nah untuk imbalance dari facial features itu juga kita bisa nanti koreksi dengan berbagai hal. Di sini kita bisa ultraformer, terus bisa juga Botox gitu. Oh ultraformer bisa juga ya, jadi untuk buat lebih symmetrical ya kanan dan kiri. Ya gitu. balancing bisa karena kan nanti
memang di Ultraformer ini targetnya juga elastin dan pembentukan kolagen dan elastin yang baru. Jadi wajah akan lebih lifted. Nah nanti itu kita bisa sesuaikan biasanya powernya misalnya yang kiri dan yang kanan, sehingga nanti efek liftingnya akan tercapai dan biasanya akan lebih simetris. Gitu. Lalu kalau misalnya dilihat dari jaw-nya nih, ini kan otot masseternya yang berperan. Let's say dia biasa mengunyah di sebelah kiri. Bagian kebiasaan itu kan, mengunyah di sebelah kiri, jadi ototnya tuh trouble lebih kuat yang kiri. Itu bisa kita koreksi dengan botox masseter tadi. Oke. Tapi untuk kembali lagi ke Ultraformer. Ultraformer, aku tuh pasti kayak pengen maju mundur, pengen Ultraformer karena takut banget dengan nyilu. Ya, Sakit nggak sih? Sakit sih. Tapi kalau dikasih numbing cream berkurang kok rasa sakitnya. Oh gitu. Tapi terus problem aku adalah aku ada gigi yang di treatment. Itu ngaruh nggak sama yang kayak tindakan dari Ultraformer sendiri? Jadi mungkin rasa linunya bisa lebih di area itu, tapi sebenarnya kedalaman dari panas yang di-deliver oleh alat itu tuh bisa di-adjust juga ya? Enggak, dia nggak akan nyampe sampai area gigi sebetulnya. Dia tuh hanya kedalamannya tuh 3 sama 4,5 mm. Jadi benar-benar di lapisan kulit delivers panas lewat ultrasoundnya itu. Tapi mungkin karena kan ada persyarafan dan lain-lain, terkadang terasa gitu di area yang lebih dalam. Tapi panasnya sendiri sih cuma sebatas 4,5 mili aja paling dalam. Aku udah research tentang Ultraformer karena pingin banget bikin. Tapi boleh nggak dijelasin lagi Ultraformer ini untuk pasien yang apa sih? Jadi Ultraformer ini sendiri adalah MMFU, dia micro focused ultrasound. Dia adalah ultrasound. Jadi ultrasoundnya ini delivers heat, yang mana nanti heatnya ini akan breaks down collagen dan elastin di kedalaman tadi 4,5 mili dan 3 mili. Sehingga nanti akan memberikan efek lifting di wajah. Jadi pengencangan ya? Exactly. Jadi pasien yang ingin facial contouring, let's say dia pengen saggingnya hilang, mungkin kan biasanya di area sini jowls mulai terlihat, smile line. Nah ini adalah pasien yang tepat untuk dilakukan Ultraformer. Kalau smile line tadi kita ngomongin smile line kan itu kayaknya problem sejuta umat ya kan. Tapi padahal ya smile line is something that's very natural. That is ya udah. Malah kalau hilang sama sekali jadi aneh. Jadi aneh ya. Iya benar. Tapi itu semua yang aku dengar tuh kayak they are not happy with their smile line. So bagian smile line sendiri bisa nggak sih di botox jadi kayak lebih nggak deep gitu? Jadi kalau untuk smile line sendiri sih koreksinya biasanya bukan dengan botox. Bisa dengan collagen stimulator atau dermal filler. So not botox ya? Yes, itu yang injectables. Kalau yang non injectables dengan Ultraformer. I see. Kalau bagian dari muka kita, itu bagian pertama yang mana yang rentan dengan aging gitu, yang paling pertama? Biasanya first thing yang kelihatan tanda-tanda aging itu adalah fine lines. Fine lines. Yes, jadi dari skin quality ya. Biasanya mulai muncul tuh fine line. Di bagian muka yang mana? Biasanya sih area yang mudah berekspresi ya, seperti front lines ataupun sekitar sini. Nah, itu fine lines itu yang biasanya ternotice pertama kali kalau mulai adanya tanda-tanda aging. Setelah itu bisa pigmentation, itu kan salah satu tanda aging juga ya. Terus sagging, and then tadi elastisitas berkurang, laxity meningkat, kulitnya tuh jadi susah balik. Jadi lebih lambat baliknya. Kalau yang masih kenyal kan ditarik plumpy kan, kalau ini kok lama gitu baliknya lagi. Nah itu part of aging juga. Yes. Nggak bisa dihindari ya kan? Aging. Inevitable. Tapi bisa kan sekarang udah ada sekarang ini bisa reverse aging dengan ataupun lifted ya kan sama dokter Mada. Kita koreksi. Dikoreksi. Ya kayaknya kalau misalnya ngobrolin tentang anti-aging, tentang treatments ya kan kayaknya nggak ada habisnya karena ya namanya karena seru ya. Ya, dan permasalahannya banyak. Permasalahan banyak gitu, kayak jadi pengen curhat terus gitu. Kalau ini bagaimana. Tapi ya nggak mungkin kita ngobrol terus sampai besok kan ya dok. Dokter sendiri ada acara ya kan. Nanti jam tidur kita kurang, aging dong. Sedangkan tidur harus berapa lama dok? Harus 8 jam? 8 jam, dewasa lah ya. Iya, terus tapi nggak mungkin ya dok, sekarang udah sibuk ya kan. 8 jam, 6 jam aja udah bagus gitu. Dibalansin dengan yang lainnya tadi.
dengan Oke. treatment. Dengan treatment ya kan, collagen stimulator, botox, ya kan semuanya ada di sini. So don't worry, aging itu emang nggak bisa dihindarin, tapi bagaimana caranya kita menghandle dan memanage-nya itu semuanya bisa diatur, ya kan? Yes. So thank you so much, Dok, for My today. I really pleasure. appreciate your My time. pleasure. Thank you so much for Lifted team and tim dari foto-foto. Also, if you guys really enjoy the topic that we are discussing today, please subscribe our YouTube and follow us on Instagram, on TikTok. Dan boleh juga kirim ke DM pertanyaan-pertanyaan apa lagi sih yang kita harus tanya ke experts dan doctors. Thank you. Bye-bye.